bahwasanya dahulu kala di saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan sesuatu yang membuat para sahabatnya itu cemburu. Coba, ada yang tahu apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW? Yang dikatakan, ada yang tahu? Rasulullah berkata, sungguh wahai sahabat-sahabatku, sungguh aku sangat amat merindukan mereka. Dan akhirnya salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang sangat kau rindukan itu? Para sahabat-sahabat muka? Akan para istri-istri muka? Kemudian Rasulullah menjawab, bukan wahai sahabatku, laisa sahibati, bukan sahabatku yang aku rindukan, bukan pula para istri-istriku yang aku rindukan. Mereka adalah umatku, umat yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat untuknya, mereka tetap mencintaiku. Berbicara tentang umat yang hidup di akhir zaman dan tidak pernah melihat Rasulullah, itu bisa didefinisikan adalah kita. Namun jika berbicara tentang umat yang hidup di akhir zaman, tidak pernah melihat Rasulullah dan mencintai Rasulullah, perlu ada tanda tanya besar yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita semua sudah cinta sama Rasulullah? Sudah cinta? Cinta. Jika sudah mengaku cinta, maka kita juga harus bisa membuktikannya. Ayo cinta, ayo cinta. Seperti lagunya adanya yang terkenal sekarang ini, jika mengaku cinta bukan hanya melalui kata-kata saja, tapi kita juga harus membuktikannya. Ada tiga cara kita harus membuktikan kepada Rasulullah SAW jika kita mengaku cinta kepada beliau. Yang pertama nih, kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa ajaran Nabi Muhammad itu? Islam, ya benar sekali, Islam. Akan tetapi kita juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Islam. Diibaratkan kalau kita sekarang akan membangun sebuah rumah. Ayo tampil. Ketika kita membangun suatu rumah, maka kita juga harus membuat atapnya, harus membuat lantainya, harus juga membuat tiangnya. Kalau sebuah rumah itu tidak memiliki atap, maka jika panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau hujan kehujanan, bahkan kalau tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Jadi sahabat muslimku yang insya Allah dicintai oleh Allah, kita sudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Maka kita juga harus mengikuti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya, yakni yang sudah disebutkan dalam rukun iman dan rukun Islam. Syarat yang kedua, agar kita bisa membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia berarti mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga yang indah. Sahabat-sahabatku, mau gak sama Rasulullah di surga? Mau atau tidak? Mau ya? Kalau begitu kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Contohnya nih, yang paling mudah, yang setiap hari kita lakukan, yakni ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang baik, kita harus membaca bismillah dan mendahulukan anggota yang kanan seperti akan berpakaian. Tadi ketika Bapak dan Mas ini mau berpakaian, sudah baca bismillah apa enggak? Sudah belum? Sudah mendahulukan anggota kanan apa belum? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, mari kita semuanya perbaiki ya. Atau contohnya yang paling nampak pahalanya yakni bersiwak. Padahal sudah jelas bahwasanya pahalanya orang yang bersiwak itu lebih besar. Contohnya nih, kalau kita akan sholat kemudian kita bersiwak, pahalanya seseorang yang bersiwak satu rakaatnya itu lebih utama daripada 70 rakaatnya orang
berjamaah. Subhanallah. Cara yang ketiga, ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, yakni kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi sahabat-sahabatku yang insya Allah dicintai oleh Allah, coba kita ingat-ingat, kalau kita sedang jatuh cinta, biasanya kita itu sering terbayang-bayang wajahnya, sering menyebut-nyebut namanya. Ya, begitupun kita jika kita sudah mengaku cinta kepada Nabi kita, maka kita juga harus membuktikannya dengan cara menyebut-nyebut namanya. Contohnya apa? Caranya yakni menyebut-nyebutnya dengan cara bersolawat. Coba kita ingat-ingat, berapa banyakkah sholawat yang kita lakukan kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mengatakan bahwasanya apabila ada seseorang yang bersolawat 1000 kali setiap harinya kepada Rasulullah, maka insya Allah dia akan bertemu dengan Rasulullah di dunia. Ada suatu cerita lagi, mau nggak dengar cerita dari saya? Ada suatu cerita dari Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husain. Dulu, dikala beliau masih kecil, beliau ingin sekali mendapatkan ridho dari ibunya. Kenapa ibunya masih belum ridhonya? Karena beliau sangat mencintai Rasulullah dan menginginkan Habib Ali tersebut berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Al-Habib Ali mengetuk pintu ibunya. Assalamualaikum ya Umi. Assalamualaikum ya Umi. Ridhoilah aku ya Umi. Kemudian ibunya menjawab tanpa membuka pintu. Wahai anakku, aku akan meridhoimu setelah engkau menyampaikan salam rinduku kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Habib Ali tersebut menangis terseduh-seduh. Beliau kembali ke kamarnya dan menangis serta membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dengan menyampaikan salam, beliau mengucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masih belum mendapat ridho dari ibuku sebelum aku menyampaikan salamnya kepada engkau. Baiklah anakku, salamkan kepada ibumu bahwa aku juga sangat merinduinya. Kemudian Habib Ali tersebut masuk ke dalam kamarnya. Wahai ibuku, aku sudah bertemu dengan Rasulullah. Aku sudah menyampaikan salam rinduku kepada Rasulullah. Di mana Rasulullah sekarang, wahai anakku? Di mana? Aku bertemu beliau dalam mimpi, wahai ibuku. Tidak anakku, tidak. Aku tidak menginginkan engkau bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, tapi aku berharap agar engkau bisa bertemu dengan Rasulullah dalam yang nyata, sesuatu yang nyata. Kemudian aku masih belum meridhoimu, wahai anakku. Kemudian Habib Ali tersebut kembali ke kamarnya dan menangis serta menyebut nama Rasulullah dan bersolawat kepada Rasulullah. Dan akhirnya beliau tertidur. Tiba-tiba ada seseorang yang membangun. Bangun wahai anakku, bangunlah. Jangan bersedih. Panggillah ibumu ke sini. Katakan bahwa aku sudah menunggunya dan amat sangat
merindukannya. Kemudian Habib Ali tersebut berlari kepada ibunya. Wahai ibuku, wahai ibuku, marilah pergi ke kamarku. Di sana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menunggumu, wahai ibuku. Dan di saat itulah ibunya bersalaman kepada Rasulullah dan berdoa kepada Allah. Sungguh sangat mulia ya. Apakah kita juga ingin seperti beliau? Masih naik kelas biar Jadi kita juga harus bisa membuktikan cinta-cinta kepada baginda Nabi Muhammad ya. Sahabat-sahabat muslimku yang insya Allah dicintai oleh Allah. Jadi cara kita jika kita ingin diakui dicintai oleh Rasulullah adalah tak lain adalah kita bisa membuktikan kalau kita memang mencintai Rasulullah. Yakni 3 cara yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama apa tadi? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Yang kedua tadi apa? Mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga tadi apa? Membaca sholawat. Mau gak sekarang baca sholawat? Katanya cinta, mau gak? Harus semangat ya kalau baca sholawat. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rafi'al syam wa damri, afata yadi, rotal alami, ya muhailal judi wal karami. Monggo sareng-sareng nggih. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rafi'al syam wa damri, afata yadi, rotal alami, ya muhailal judi wal karami. Sholawat salam kami sanjungkan kepada Nabi akhir zaman. Jangan lupakan, jangan tinggalkan, jangan abaikan sebab kewajiban sebaik Nabi siapa? Nabi Muhammad, sebaik umat. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pemimpin umat, pemberi syafaat di akhir kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rafi'al syam wa damri, afata yadi, rotal alami, ya muhailal judi wal karami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri adalah manusia. Al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Undur maka wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhiran summa